Pancingan dari rasa senang atau kebahagiaan itu apa? Yaitu serakah. Ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi. Kalau bisa seperti itu terus. Teman-teman, marilah kita mengasah kesadaran dengan melaksanakan meditasi dan belajar dhamma. Apa saja yang kontak pada pikiran, perasaan, haruslah dilandasi dengan pengertian ini tidak kekal, ini tidak abadi, ini hanya sebentar. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Melisa. Saya saat ini bersekolah di Yayasan Perguruan Sisingamangaraja, Tanjung Balai. Saya juga merupakan salah satu dari adik asuh Metiko. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit Dhamma Desana yang bertemakan perlindungan. Kita memiliki 3 perlindungan, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sebagai pelindung fisik, kita punya polisi, tentara, pengawal, dan lain-lain. Tapi sebagai pelindung mental, kita memiliki Buddha, Dhamma, dan Sangha. Mengapa Buddha, Dhamma, dan Sangha itu yang dijadikan pelindung? Kenapa kok tidak sama sesama manusia saja? Teman-teman, itu karena Buddha, Dhamma, dan Sangha sudah bersih dari keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin. Dewa-dewa atau orang lain bisa melindungi kita. Mungkin mereka melindungi kita dengan tulus, tapi mereka juga bisa melindungi kita dengan pamrih, minta balasan, tidak-tidaknya meminta ucapan terima kasih ataupun pujian. Kalau tidak mendapatkan itu, mereka bisa saja kecewa karena mereka masih memiliki kebencian dan pikiran-pikiran yang salah. Tetapi Buddha, Dhamma, dan Sangha tidak memiliki sifat-sifat tersebut dan juga tidak mengharapkan imbalan apapun. Teman-teman, apakah dengan menyatakan perlindungan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, persoalan-persoalan atau masalah kita sudah beres? Tidak, teman-teman. Benar bila kita menyatakan perlindungan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, secara mental kita memiliki pelindung. Setidaknya pikiran kita tidak terus-menerus dikuasai oleh kekhawatiran. Benar jika kita mengucapkan dan merenungkan Buddha, Dhamma, dan Sangha, kemarahan, kebencian, dan kekhawatiran itu dilupakan untuk sementara. Itu artinya pelindung mental. Teman-teman, kita tidak cukup hanya menyebut Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kita harus melakukan lebih tinggi daripada itu. Misalnya dengan belajar Dhamma. Nah, Triratna bisa diibaratkan sebagai Buddha penemu obat, Dhamma itulah obatnya, Sangha adalah orang yang telah memakan obat dan sembuh, kemudian menjadi perawat bagi kita yang belum sembuh. Teman-teman, tingkat selanjutnya adalah mengerti apa yang diberikan Triratna. Perasaan yang tidak senang itu adalah penderitaan, dan perasaan yang senang itu adalah bahagia. Nah, teman-teman, perasaan senang dan tidak senang itu kedua-duanya berbahaya. Meskipun itu didapat dari perbuatan baik, halal, dan diberikan oleh agama, tetapi kedua-keduanya itu tetap saja berbahaya.
Karena perasaan senang hasil dari perbuatan baik itu tidak kekal. Dan kalau kita tidak menyadarinya, kita akan merasa kecewa. Kecewa itu merupakan penderitaan yang baru yang buntutnya jengkel, marah-marah, dan lain-lain. Oleh karena itu, sadarlah. Merasa senang saja disadari. Merasa tidak senang ya harus disadari. Selagi tidak senang ya sudah lupakan saja. Jangan mencari selingan dengan pergi ke tempat-tempat yang tidak benar. Tidak usah disadari saja, nanti akan hilang sendiri. Demikian juga saat kita lagi puas, lagi senang hati nih misalnya. Meskipun itu tidak dari perbuatan kejahatan, itu juga tidak kekal. Ya disadari saja, aku lagi senang hari ini, tapi itu tidak kekal. Nanti juga akan hilang sendiri senang dan puasnya. Teman-teman, Sang Buddha mengatakan tujuan tertinggi kita bukan mencari kebahagiaan, karena kebahagiaan itu tidak abadi. Yang menjadi tujuan tertinggi yang dimaksud Buddha adalah mencari kebebasan. Di sini adalah bebas dari perangkap. Dari perangkap apa? Dari perangkap kebencian dan ketidaksukaan, dan perangkap kebahagiaan. Kebencian itu adalah pancingan dari amarah. Kalau menghadapi yang kita tidak senangi, kita akan menjadi marah dan jengkel. Kalau sudah jengkel, maka ingin mengucapkan kata-kata atau perbuatan yang tidak bisa dikendalikan dan timbullah kejahatan. Pancingan dari rasa senang atau kebahagiaan itu apa? Yaitu serakah. Ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi. Kalau bisa seperti itu terus. Teman-teman, marilah kita mengasah kesadaran dengan melaksanakan meditasi dan belajar Dhamma. Apa saja yang kontak pada pikiran, perasaan, haruslah dilandasi dengan pengertian ini tidak kekal, ini tidak abadi, ini hanya sebentar. Itulah arti dari berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha yang tertinggi, yang sesungguhnya. Jadi tidak hanya cukup dengan menyebut Buddha, Dhamma, dan Sangha, ataupun dengan mengucapkan Amitofo, Amitofo. Kalau kita mengerti arti dari kekekalan, kita akan bebas walaupun kita belum mencapai kesucian. Detik-detik itu juga kita menjadi manusia yang bebas. Meski cuma sebentar, tetapi itu sangat berharga sekali. Misalnya pada suatu saat kita lagi sedih, tapi begitu ingat kesadaran, kita sadari, oh perasaanku lagi sedih, tapi tidak kekal. Begitu kita sadari, kita akan menjadi orang bebas. Kesal saya rasanya kok tidak enak. Oh ini disadari, perasaan ini akan muncul, tapi ini juga tidak kekal, nantinya juga akan hilang sendiri. Pada saat kita menyadari itu, kita jadi merasa ringan, enteng, dan bebas. Saat itu kita bebas dari kemarahan dan kebencian. Begitu juga saat kita merasa senang, ya disadari. Nah teman-teman, kalau kita bisa mempertahankan detik-detik ini terus, itulah sesungguhnya yang dikatakan nibbana atau kebebasan. Memang sukar. Meskipun kita tidak bisa menikmati nibbana itu dalam waktu yang lama, ya tidak apa-apa. Minimal kita bisa mencicipi atau merasakan apa yang dikatakan Sang Buddha, tujuan tertinggi yaitu nibbana itu. Dengan kesadaran itulah penderitaan bisa dihapuskan dan kita bisa memperoleh kebebasan. Jangan lupa menghindari kejahatan, menambah kebaikan, mempertajam kesadaran, dan kewaspadaan. Untuk merasakan kebebasan dari hawa nafsu, kebencian, dan keserakahan. Demikianlah teman-teman, cara membebaskan pikiran kita dari gangguan-gangguan dan persoalan-persoalan dalam kehidupan ini. Akhir kata dari saya, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih.